Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, berjumpa lagi dengan kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulistiani, NIM 4318028. Nama saya Rita Amalia, NIM 4318034. Selanjutnya kita akan membahas 3 materi, yaitu tentang strategi segmentasi pasar, positioning, dan segmentasi pasar. Yang kemudian yang nomor kedua yaitu tentang penerapan strategi bauran pemasaran yang biasa disingkat dengan 7P. Kemudian yang ketiga yaitu analisis SWOT. Kami mengambil di PT Astra Honda Motor. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep STP. Yang kita ambil sampelnya itu dari PT Astra Honda Motor. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian segmentasi. Segmentasi atau sering disebut dengan segmentasi pasar merupakan tindakan mengklasifikasi pasar ke dalam kelompok-kelompok dalam berbagai kategori. Singkatnya, segmentasi merupakan proses membagi pasar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan dari karakteristik yang memiliki nilai. Melalui segmentasi pasar, aktivitas pemasaran bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memperoleh hasil yang maksimal dalam memberikan kepuasan untuk konsumen. Penerapannya kita ambil dari PT Astra Honda Motor. Penerapan dalam segmentasi PT AHM itu ada target market. AHM mempunyai target penjualan pada seluruh lapisan masyarakat. Secara umum, produk yang diciptakan sesuai dengan kelompok atau segmentasi terkait. Terus adanya implementasi segmentasi. Yang pertama, Honda Beat adalah tipe kendaraan yang segmen tipe skuter matic. Yang kedua, Honda Beat juga berada pada segmen low end dengan harga lebih dari 12,5 juta. Yang ketiga, segmentasi pasarnya adalah untuk kalangan remaja dan kaum muda. Yang keempat, segmentasi untuk kaum muda yang suka akan rasa nyaman, praktis, style yang trendy dan modern. Yang kelima, Honda Beat adalah tipe kendaraan pada segmen 110 cc. Yang keenam, konsentrasi pemasaran di kota dan di daerah. Yang kedua, pengertian targeting. Targeting adalah tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan sebagai target pasar. Target pasar dipahami sebagai kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan. PT HM menerapkan targeting ini. Targeting implementasinya yaitu 1. Tahun 2012 ditargetkan mampu menjual sebanyak 1.350.000 unit motor. Yang kedua, target pemasaran adalah untuk remaja dan kaum muda. Yang ketiga, target pemasaran baik di kota maupun di desa diupayakan tetap maksimal. Yang ketiga, pengertian positioning. Positioning atau penempatan produk merupakan upaya untuk menetapkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar. Implementasi positioning pada PT HM. 1. Honda secara umum telah memiliki brand produk tersendiri di masyarakat karena salah satu produk yang pertama muncul di Indonesia. Yang kedua, Honda memiliki slogan One Heart. Yang ketiga, Honda Beat dikembangkan dengan keunggulan irit, kalbu, dan terjangkau. Dengan slogan iklan adalah Can't Stop the New Beat. Yang keempat, Honda Beat sering mengadakan promosi ke segmen pelajar. Tema ngebeat bareng High Swiss. Yang kelima, dengan harga yang berkisar 12,5 juta on the road. Yang kedua yaitu penerapan strategi bauran pemasaran atau disebut juga dengan 7P.
Yang pertama, produk. Produk merupakan segala bentuk hasil usaha yang ditawarkan ke pasar untuk digunakan atau dikonsumsi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sebaiknya produk yang dikonsumsi dengan kualitas dan keunikan sendiri, sehingga produk atau jasa Anda secara otomatis dapat meningkatkan daya saing di pasaran. Penerapannya itu di PT AHM mengeluarkan banyak sekali produk dan jasa pada pelanggan. Sepeda motor Honda di PT AHM itu yang ada tipe-tipenya. Yang pertama itu tipe bebek, seperti Honda Revo, Honda Blade, dan Honda Supra. Yang kedua itu tipe Matic, ada Honda PCX 150, ada Honda Scoopy, terus ada Honda Beat. Yang ketiga itu tipe Sport, ada Honda CBR, Honda Mega Pro, dan Honda itu ada bengkel resmi sepeda motor merek Honda. Astra Honda Autorized Price. Perusahaan itu akan melakukan hal ini dengan penuh peruntungan, karena penetapan harga akan dapat mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Harga itu diputuskan secara sasaran penerapan. PT AHM dalam menentukan price menggunakan strategi. Yang pertama itu menentukan harga sesuai dengan segmen pasar. Yang kedua, variasi harga dari varian produk. Yang ketiga, memberikan cashback terhadap pembelian motor melalui Adira atau FIF. Yang ketiga itu place. Place itu merupakan tempat yang strategis, akan menjadi keuntungan bagi perusahaan karena mudah terjangkau oleh konsumen. Penerapan PT AHM memiliki jaringan di 30 provinsi dan 1.500 dealer tersebar di Indonesia. Kantor pusat AHM berada di Jalan Laksda Yos Sudarso, Sunter, Jakarta. Yang keempat yaitu promosi. Promosi adalah teknik menjual kepada konsumen. Di PT AHM, teknik promosi ada 5 cara. Yang pertama yaitu advertising. PT HM memiliki karakteristik iklan berbeda, memiliki slogan One Heart untuk Motorbit. Yang kedua, personal selling. PT HM memiliki SPG guna memberikan informasi kepada konsumen terkait produk-produk yang diluncurkan. SPG ditempatkan pada dealer-dealer masing-masing. Yang ketiga yaitu sales promosi. Sales promosi yaitu cara memberikan pemasukan atau penawaran-penawaran khusus yang dijual PT HM. Kemudian yang keempat, direct marketing. Direct marketing ini yaitu strategi yang dilakukan oleh call center. PT HM tidak menggunakan penjawab telepon secara otomatis, sedangkan menyediakan customer service yang sangat terlatih untuk menjawab telepon-telepon dari customer. Yang kelima yaitu PR. PR yaitu melakukan kegiatan yang sistematis untuk mencapai citra positif perusahaan, meyakinkan customer agar membeli produk-produknya. Selanjutnya yang kelima, people. Aset utama dalam industri jasa, terlebih lagi people yang merupakan karyawan dengan performance tinggi, mempunyai kualitas yang tinggi agar konsumen puas dan loyal. Penerapan di PT HM sangat memperhatikan kepuasan pelanggan. Maka dari itu PT HM cukup selektif dalam memperkerjakan karyawan. Seperti dalam call center, PT HM tidak langsung menjawab telepon dari panggilan otomatis, melainkan ada petugas sendiri untuk menjawab telepon-teleponnya. Kemudian yang keenam, proses. Proses yaitu mutu layanan jasa sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen. Di PT HM, pelayanan pembelian produk PT HM melalui dealer resmi yang bisa datang langsung kepada dealernya, bertemu langsung dengan SPG-nya dan akan menerangkan dengan produk-produknya. Kemudian yang kedua melalui website. Melalui website kita klik website PT HM, kemudian melakukan pembayaran bisa dilakukan secara cash atau kredit. Yang
Yang ketujuh yaitu fisikal. Fisikal itu adalah fisik atau bangunan perlengkapan agar toko-tokonya kita terlihat rapi dan menarik konsumen. PT HM menerapkan dengan cara satu, menata produk motor merek Honda yang seragam tipe di depan motor atau diner guna menarik atau perhatian calon customer. Yang kedua, membuat brosur menarik semungkin kemudian dibagikan agar terlihat menarik wah. Kemudian yang ketiga, menampilkan interface yang simpel pada website agar tidak bingung para calon customernya. Materi yang ketiga yaitu tentang analisis SWOT. Yang pertama itu pengertian strike. Strike merupakan analisis terhadap kekuatan yang dimiliki oleh bisnis yang akan kamu jalankan, seperti segi kualitas, lokasi, atau unsur. Kekuatan lain yang membuatmu lebih unggul ketimbang kompetitor lainnya. Analisis strike dalam PT AHM itu ada beberapa. Yang pertama, citra dan brand yang kuat. Yang kedua, produk berkualitas tinggi. Yang ketiga, showroom, service, station, dan spare part terdistribusi hampir ke seluruh Indonesia. Yang keempat, tawaran produk yang lebih beragam dan banyak pilihan. Yang kelima, sumber daya manusia yang kompeten pada bidangnya. Yang kedua, tentang pengertian weakness. Weakness adalah kelemahan bisnismu jika dibandingkan dengan kompetitor. Perkiraan segala kekurangan yang kamu miliki agar ketika hendak melakukan promosi, kamu bisa mengetahui poin mana yang mempunyai letak aman hingga tidak menyinggung kelemahan yang dimiliki oleh bisnismu. Analisis weakness pada PT AHM-nya itu ada 3. Yang pertama, harga produk tinggi. Yang kedua, harga spare part termasuk cukup mahal. Yang ketiga, promosi kurang atraktif dan terbatas. Yang ketiga, opportunity. Opportunity adalah peluang yang bisa kamu raih setelah menganalisis posisimu melalui 2 faktor internal, yaitu strength dan weakness. Peluang juga bisa kamu tentukan melalui perhitungan budget yang kamu keluarkan untuk melakukan promosi atau iklan tertentu. PT HM menggunakan analisis opportunity. 1. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 2. Tren masyarakat memiliki motor. 3. Peluang ekspor ke negara lain. 4. Penduduk yang besar. Yang keempat, pengertian threat. Threat dalam bahasa Indonesia adalah ancaman, tapi bukan mengartikan ancaman antara bentuk serangan dari kompetitor atau melainkan bagaimana masa depan bisnismu berdasarkan keputusan yang kamu ambil saat ini. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu kamu perhitungkan dan masukkan dalam threat, seperti ketersediaan sumber daya, jangka waktu, minat konsumen, serta break even point atau titik impas kembalinya motor bisnis yang sudah kamu keluarkan di awal. PT HM melakukan analisis threat. Yang pertama, krisis ekonomi. Yang kedua, fluktuasi nilai tukar rupiah. Yang ketiga, daya beli masyarakat yang belum membaik. Yang keempat, persaingan produk yang ketat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Silakan jika ada pertanyaan atau tanggapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it.